Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih para pendengar Sabtu tugas di Batam, Minggu di Singapura, Senin di Bandung sini. Pindah-pindah subuh, pindah negara. Alhamdulillah, karunia Allah. Tidak perlu beli pesawat ternyata, yang penting nyampe. Benar? Ini mengapa disampaikan ini? Karena kita sering sekali melakukan sesuatu itu karena ingin. Padahal yang bagus itu melakukan sesuatu itu karena perlu. Di Singapura kemarin rada heran lihat orang yang sibuk belanja ini itu. Dan belanja itu biasanya kalau tidak hati-hati karena ingin. Kalau ingin itu nafsu, cenderung tidak ada puasnya dan belum tentu perlu. Ingin sepatu dengan perlu sepatu beda. Kalau ingin sepatu itu bisa jadi sudah punya sepatunya, bahkan sudah banyak, tapi ingin lagi. Yang membuatnya ingin lebih bagus, lebih cocok dengan mode, itu ingin. Kalau yang perlu sepatu mah yang nggak punya sepatu, betul? Kemana-mana nyeker, saya perlu sepatu, dikasih sepatu bekas aja, syukur. Nah di Singapura lihat bagaimana orang dimanjakan supaya ingin. Lihat toko-toko segala gitu, ya Allah. Pulang orang bawa gas, saya sih nggak tertarik dah. Pertama nggak bekal dolarnya juga ya. Yang kedua apalah gitu. Nah ini penting antara ingin dan perlu. Kalau ingin tuh nafsu tuh biasanya suka mengada-ada, pokoknya perlu, ingin harus ada, kepikiran siang malam sedang sholat, bakal ada dana dari sana sini, bisa pinjam dulu, bisa jual ini jual itu supaya dapat. Tapi kalau udah ada, belum tentu kepake. Boleh cerita masa lalu? Dulu pernah diceritakan ini, ingin sedang haji zaman dulu ya, ada seorang jamaah haji yang bawa kamera, ada remote-nya. Dulu canggih itu, tahun 2000-an awal. Senang ditunjukin, ini perlu, karena ini untuk sejarah. Waduh, tambah pengen ya. Jadi sehari-hari tuh ngobrol tuh dengan si akang kamera ini saja. Ini gimana kameranya, kenapa ada pencetan, apa manfaatnya. Akibatnya jadi pengen itu kamera, mahal. Di Mekah ada yang jual, tapi jauh dari masjid. Akibatnya ke masjid selalu lewat toko itu. Lihat lagi, pulang dari masjid, lihat lagi, walaupun jauh. Sesudah ditanya, ternyata kamera tinggal satu. Aduh, itu makin tegang hadirin. Takut dibeli orang. Makin tidak khusyuk sholat tuh. Takut dibeli orang gitu, lewat sana. Akhirnya nggak kuat, belilah kamera itu. Mulai derita baru. Ke masjid tidak bawa kamera. Jadi kalau kamera ada, kepaksa sholatnya di luar masjid. Disimpan di kamar, takut hilang. Tegang itu kamera. Akhirnya potret sana, potret sini. Yang menyedihkan waktu di upload tidak ada foto sayanya, karena saya bagian motret terus. Sampailah ke Indonesia. Aduh, ini bikin masalah ini, tuh setel canggih ini. Disimpan di atas lemari, takut gempa, nanti jatuh, pecah. Simpan di kolong, takut dipipisin kucing. Simpan tempat amanah, suatu saat pertolongan Allah tiba. Kan Allah menyaksikan ya.
Gimana pikiran kita tersita, bagaimana sholat kita tidak khusyuk memikirkan apa yang kita sukai ini, benar? Bagaimana omongan kita jadi berlebihan ketika menjelaskan yang kita sukai, bagaimana kita jadi jengkel ketika ada produk baru yang ternyata lebih canggih dari yang belum lunas ya. Waktu itu ada pesantren kilat Darul Tauhid, pinjam tustel, kata panitia, hati-hati loh ya, ini tustel mahal, ini yang terus panjang lebar ya. Kira-kira jam 10 panitia pulang lagi dalam keadaan pucat. Kenapa deh? Aduh, tadi itu ada apa ini? Waktu sedang di lapangan, sesudah dokumentasi saya gantungkan tustel itu di pagar karena takut kotor. Terus gimana? Terus pas ke pagar itu sudah tidak ada. Aduh, itu mah ya, ada remuk, ada bahagianya. Satu sisi oleh nafsu, waduh ini tustel kesayangan. Tapi entah gimana pada waktu itu rasanya ada sesuatu cahaya gitu, cahaya bukan ngeburinya ya. Di hati teh bahwa ini teh karunia Allah. Allah sudah melepaskan dari sesuatu yang memperbudak. Nah hadirin, jadi kadang-kadang karunia Allah itu adalah dengan menghilangkan atau mengambil apa yang bisa membuat kita diperbudak. Betul? Emang awalnya kecewa seperti ibu-ibu yang piringnya pecah, preng, Bu maaf piring pecah, ya udah nggak apa-apa, semuanya juga ada takdirnya, lain kali lebih hati-hati. Ibu kenapa jadi robah gini? Biasanya ngambek sekarang enggak, kan baru dengar ceramah besok belum tentu ya. Tapi ibu yang piring yang pecahnya piring kristal, piring kristal, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya selama ini ibu takut piring ini pecah, mulai sekarang tidak akan takut lagi. Udah pecahnya. Nah kadang-kadang Allah tuh memberi kepada kita tuh justru dengan mengambil sesuatu yang paling kita sukai, karena itu bisa merusak sholat kita, pikiran kita, hati kita, jadi ujub, jadi ria. Benar? Betul hadirin? Satu itu hikmah dari kemarin tuh, hati-hati kalau beli itu karena ingin. Jadi jangan heran kalau Allah menggagalkan keinginan kita atau Allah mengambil keinginan kita, karena mungkin itulah karunia Allah yang bisa menyelamatkan kita dari banyak kesia-siaan. 2. Lihat di Singapura tuh kemarin tuh, ini mah hikmah ya, bersih, rapi. Nah di sana itu ternyata untuk membudayakan bersih rapi itu hukumannya tegas sekali. Jadi selain tidak pandang bulu, tidak pandang kuku, pokoknya kalau hukum berat. Jadi ada yang merubah dengan menegakkan hukuman, ada juga yang merubah dengan memperbanyak hadiah. Di sana sekarang ya sekali anakan, sekali punya anak itu $4.000, sekitar 40 juta insentifnya sampai 3 anak, karena di Singapura kekurangan anak, jadi minus anak. Itu pada pertama mau telat nikahnya, laki-laki itu 35 katanya, yang wanitanya 30, 31, ada yang 35 baru menikah, udah gitu tidak mau punya anak. Jadi sekarang insentif karena defisit anak. Sedangkan orang Melayu di sana tetap seperti kita retem ya. Di sana komposisinya kan diatur supaya Melayu tetap sekitar 16%, Cina sekian dominan, dan India. Nah itu ada insentif. Sedangkan di dalam Islam ya sebetulnya bersih itu bagian dari amal soleh. Ini lebih asik lagi ya. Jadi nggak tegang.
Sesuatu dengan amal soleh itu tidak menegangkan. Kalau sesuatu dengan imbalan dunia dan hukuman dunia menegangkan. Takut nggak kebagian. Coba lihat ketika ada pembagian door prize, mitara regang, hadiah umroh, gitu. Kalau dengan dunia, yang mendapatkan hadiah mobil dalam kesempatan ini teregang, nomor, tuh kan tegang saudara juga, nggak jelas hadiahnya ya. Tapi kalau kita amal mah nggak ada tegangnya, enak saja semuanya, betul? Mungut sampah ada orang, nggak ada orang, enak, dapat pahala. Nah sebetulnya inilah sebetulnya yang harusnya gitu, kita tuh jauh lebih bersih, jauh lebih rapi, jauh lebih tertib, jauh lebih teratur dan senang melakukannya karena amal. Setiap kali kita melakukan sesuatu karena ingin imbalan dunia atau takut oleh dunia, itu tidak akan nyaman. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena amal soleh, maaf hadirin, insya Allah itu akan dinikmati. Jadi saya bisa membayangkan gitu, kalau masyarakat Islam ini sudah menikmati hidup bersih, rapi, tertib, teratur. Di sana tertib tuh, parkir itu tidak ada yang sembarangan. Kemudian juga lampu merah, takut mereka ya. Kalau di kita kan kuning itu sebagai challenge ya, tantangan. Jadi tanda-tanda kejantanan itu dari kuning. Kuning itu kan harusnya direm. Kalau di Indonesia mah digas tuh, supaya tetap kebagian. Di sebagian tempat, maksudnya sebagian besar. Di sana nggak berani. Sama di Oman. Kalau di Oman katanya sekali menerobos lampu merah itu dipenjara 2 hari dan boleh milih harinya ya. Nanti pas libur pada masuk penjara. Kita harusnya mau patuh ke aturan itu bukan karena takut hukuman atau pengen hadiah dunia, tapi sebagai amal soleh kita. Setuju hadirin? Kita dengar surat Al-Asr, silakan. Surat Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, demi waktu asar, innal insan, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali 4. Ilal ladina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Kalau tidak salah baca pelajarannya, yang pertama, orang yang beruntung itu adalah yang beriman itu yang mengenal kebenaran. Jadi orang yang tahu kebenaran itu yang beruntung. Jadi kesibukan kita tuh harus membuat kita tahu kebenaran. Beriman itu artinya tahu kebenaran. Yang kedua, wa amilus solihat, orang yang beruntung itu yang mengamalkan kebenaran. Tahu tapi tidak diamalkan, sama dengan tahu sholat tidak tahu sholat. Tidak ada apa-apanya. Yang ketiga adalah tawassaw bil haq, yaitu yang mendakwahkan kebenaran, saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat adalah yang bersabar dalam mencari kebenaran,
dalam mengamalkan kebenaran, dalam mendakwahkan kebenaran. Semuanya harus sabar. Ya sudah, hari-hari kita mah 4 aja lah ini, ya. Setuju? Supaya beruntung. Sekarang yang kita lakukan ini pagi insya Allah kita untung nih, tidak rugi. Karena kita sedang mencari kebenaran. Ini dalam rangka, karena kan pupuk iman adalah ilmu. Jadi kita harus terus menerus meningkatkan kualitas keyakinan kita dengan ilmu. Nah, kalau sudah selesai mendengar ini, kita mulailah aktif dengan amal soleh kita. Sudah, mengamalkan saja. Wajah daripada nggak jelas gitu ya, nganggur. Mending senyum ya. Kepaksa senyum. Senyum, kemarin saya lihat gitu ya, ada kenapa wajah kita teh kita biarkan jamedud lah kalau bahasa Sunda. Padahal Rasulullah tuh setiap orang jumpa tuh senyum, cerah. Coba guru masuk ke kelas dalam keadaan senyum, itu suasana enak. Lalu dalam gigi gemeretuk, menyeringai, dan di bibirnya ada merah-merah gitu. Bawa belati kan horor. Senyum tulus, sopan, ini sudah amal. Terus setiap waktu turun dari masjid orang tua, dahulukan orang tua jadi amal. Keluar dari masjid lihat ada sendal kesepak ke pinggir jalan, didekatkan jadi amal. Mau nyebrang mendahulukan kendaraan dulu supaya nyaman, baru amal. Jadi amal, nyebrangkan orang jadi amal, ada sampah dipungut jadi aman. Terus jadi amal ya. Kemana-mana teh lihat amal. Pokoknya yang penting jadi amal soleh. Karena kalau saya mati yang dibawa ya cuman amal harus jadi amal. Udah gitu, setiap waktu tuh penting jadi amal. Nah, yang ketiga apa? Dakwahkan juga waktu kita tuh. Kalau kita ke masjid, tetangga ada yang belum ke masjid, Kang, saya dapat ilmu. Orang yang sholat subuh jamaah tuh ternyata pahalanya sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Nah, ini kan sudah jadi dakwah, betul? Arif waktu. Nah, aku mau orang kemana? Ini hafalkan yang keempat, yaitu sabar ya. Terus aja kita mah gitu hari-hari kita tuh. Itu tuh udah paket yang diberikan oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Jangan takut tentang dunia, nggak akan kemana-mana. Rezeki kita tidak akan kemana-mana. Asal bisnis kita bisa meningkatkan iman, bisnis kita jadi amal soleh, bisnis kita jadi dakwah, bisnis kita penuh kesabaran ya. Insya Allah untung. Perkara uang ada waktunya. Serius. Perkara karir juga tidak usah risau. Asal kita benar-benar aktivitas kita jadi penguat iman, amal soleh, jadi dakwah, dan dilaksanakan penuh dengan kesabaran, pasti ketemu. Apa yang untuk kita tidak akan kemana-mana. Nah, begitulah para pendengar. Kelihatannya subuh jam 4:10. Jam segini sudah terkantuk-kantuk. Kita dengar aja ini ya. Pertanyaan lewat telepon sudah lama tidak ada tanya jawab. Oh ya, Persib 2-0 ya. Yaitu persis sekali sesuai dengan yang tertulis di Lauh Mahfuz ya. Halo. Jadi kalau nonton sepak bola tuh nggak usah pakai tegang ya, pasti udah tertulis di Lauh Mahfuz. Sok gue kumaha Allah ya. Bobo ya dan kalau gol kesana kesini, kalau yang gembira kita doakan supaya tidak ujub takabur. Kepada yang kegolan doakan supaya sang sabar ya, supaya dua-duanya dapat pahala gitu. Kita mah harus bijaksana ya. Kan kita tidak bisa bergembira di atas penderitaan orang. Dan bagi yang senang Persib menang ya tidak usah berlebihan, ada ya cuman segitu-gitunya ya kan. Jangan sampai seperti waktu kampanye hura-huranya luar biasa,
ternyata kepilih itu dapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, sedang yang hura-huranya dapat kursi roda karena jatuh dari truk ya. Ini jangan sampai berlebihan lah ya. Gembira sebagai hiburan dunia ya gembira, tapi tidak boleh melupakan Allah, tidak boleh tidak jadi amal. Silakan. Baik, di line telepon sudah ada yang tersambung di 0222017076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Bu Yani di Terusan Dua Batu Cipadalo. Ya, Ibu Yani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi menyampaikan tentang keinginan dan bedanya ini dan perlu. Nah, bagaimana dengan dalam memilih usaha gitu ya. Saya seorang ibu rumah tangga, istri dan ibu gitu dari anak-anak. Nah, saya ingin saya selama ini menjalankan usaha gitu. Ingin usaha. Ya, saya selama ini udah usaha gitu udah ya bisnis mungkin orang bilangnya. Dalam menjalankan itu saya suka ini nafsu atau memang butuh gitu, tapi memang ya saya ingin dari bisnis ini keberkahan gitu. Ketika tidak tercapai target gitu ya, saya suka ini yang terbaik dari Allah atau saya kurang gitu ya dalam berikhtiarnya gitu. Nah itu Ibu teh usaha teh maksudnya dagang, Bu? Iya betul Pak. Ibu mau dagang? Sudah saya sudah dagang berusaha, terus ya kan punya target-targetan gitu Nah ketika tidak tercapai gitu, saya tuh suka bertanya ke diri sendiri, ya Allah, yang ini yang pastinya yang terbaik dari Allah. Saya apakah ini nafsu atau saya menjalankan ini ya insya Allah ya ingin keberkahan gitu, ingin hasil ya. Baik, sebentar. Ya. Jadi ibu teh usaha, apakah nafsu atau ingin keberkahan? Bagaimana selama menjalankan kewajiban berusaha dagang ini bisa nambah iman atau ngurangin iman, nambah amal atau ngurangin amal? Jadi dakwah kebaikan atau keburukan? Alhamdulillah banyak kebaikan gitu, banyak ilmu gitu, subhanallah, banyak hikmah lah gitu. Ya, tapi kadang-kadang membuat saya ini juga agak lalai gitu. Agak lalai? Jadi atau lalai? Sholat suka sebentar kagok gitu Pak, itu gimana aja. Oh, sholat lebih gesit gitu? Ya begitu suka. Ya, jadi lebih singkat ya karena sudah terlatih. Ya, jadi itu jadi apa yang harus saya ambil sikap ya, gitu ketika seperti itu keadaannya. Ya, Ibu harus sering mengevaluasi, Bu. Ini bisnis ini membuat saya bagus tidak nih? Ke Allahnya makin yakin atau makin kurang yakin? Makin dengki ke tetangga atau tidak? Makin sibuk memikirkan untung dunia atau sibuk untung akhirat? Yang kedua, ibadahnya periksa jadi lalai atau tidak? Jadi semakin telat, ngajinya makin jarang atau tidak? Periksa aja oleh Ibu zikirnya. Kalau sudah makin jarang, ini rugi. Dunia dikasih, tapi amal nggak dikasih, rugi, Bu. Ya, evaluasi aja, ya. Dah dunia nggak akan kemana-mana, Bu. Mohon doa. Ya, ini ada seseorang yang, waduh, kalau saya pakai jilbab, katanya ini karir saya mentok nih. Tapi saya buka, jangan. Emang kalau dibuka jilbab, karir langsung yakin bagus? Oh, belum tentu. Belum tentu sama sekali. Kalaupun dengan dibuka jilbab oleh Allah ditakdirkan pangkatnya naik, itu pasti istijraj tuh. Adalah untuk menambah keburukannya. Makanya, Ibu masih ada? Ya, mohon doanya semoga Allah senantiasa membimbing saya gitu. Amin, Bu. Maaf ya, Bu ya, dikira teh sudah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada seseorang, saya gimana nih? Kalau saya pakai jilbab, karir saya bisa mentok. Itu kan belum tentu juga ya. Apa saya buka aja jilbab supaya karir saya bagus? Ini nyari apa ya?
perintah Allah sekarang dikalahkan oleh takut nggak kebagian dunia. Apa kalau dibuka jilbabnya Allah langsung naikin pangkatnya? Kan belum tentu juga. Mungkin ditaikin tensinya, mungkin kena musibah yang lain, na'udzubillah. Kalau Allah mau menjaga ya supaya tetap ke dalam ketaatan. Tapi kalaupun dengan dikasih, diuntungkan, karir dibaguskan secara duniawi, uang ditambah, tapi kalau jadi jauh mau apa? Tidak ada apa-apanya, ya kan dunia. Baik, penelpon selanjutnya. Baik, di line telepon sudah kembali bergabung di 0222017076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mohon maaf. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi lewat radio, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dari Padalarang. Iya, silakan. Alhamdulillah, saya baru menginjak masuk Islam baru 1 tahun 6 bulan lah, Pak. Oh, masuk Islam 1 tahun 6 bulan. Iya, alhamdulillah. Usia berapa sekarang? Udah 48. Boleh cerita ini bagaimana kisahnya kok mau menjadi seorang muslim? Ya, alhamdulillah dulu waktu itu secara pribadi saya mendengar itu azan secara pribadi sendiri gitu. Ini teh orang Sunda ini teh? Ya campur sih. Oh, campur sari, ya. Campur sari, ya. Jadi mendengar azan sendiri. Ya, seperti itu. Terus tergerak gitu. Ya. Gimana waktu pas mendengar azan nggak kegandengan? Waktu itu kan masih non-Islam. Iya, waktu itu kan pribadi sendiri saya kedengarannya. Ya. Yang mau ditanyakan ini, kebetulan saya kan sekarang ini kerjanya itu hanya membantu di masjid. Ya. Membantu di masjid. Ya. Iya. Bersihan itu sekarang ini. Iya. Gitu. Jadi saya ingin punya doa untuk punya usaha lain selain di masjid gitu. Doanya apa gitu? Oh iya, sholat tepat waktu di masjid. Ya, alhamdulillah. Suka ketinggalan imam takbir enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Ya, alhamdulillah udah dijalankan lah gitu. Ya, coba ya. Jangan ketinggalan takbir imam. Jadi setiap kali imam Allahu Akbar, kita sudah siap ya. Minimal 40 hari atau 200 kali sholat. Coba amalkan itu. Yang kedua, ya karena sudah dicatat 1,6 tahun itu ada dosa. Kalau ingin dibukakan ketenangan dan rintu rezeki adalah memperbanyak istighfar. Jadi para pedagang juga kalau ingin dagangannya lebih berkah, banyak astagfirullahaladzim. Karena kan pembeli itu beda-beda ya. Ada yang pidosaeun benar. Allah ya maha astagfirullah, subhanallah. Allah ya Allah meniki teuing pembeli teh ya. Nah itu juga istighfar yang banyak, istighfar. Udah sholat tepat waktu, istighfar terus. Sing banyak nolong orang kalau ingin ditolong oleh Allah tuh. Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Pokoknya nama nolong dan sing tulus. Lalu ing tansurullah yansurkum, harus ikut campur dalam ikut menolong agama Allah ya. Maksudnya dakwah, ngurus kebaikan, bergabung dengan ya yang berbuat kebaikan untuk agama. Di antaranya itu, silakan. Baik, di line telepon sudah kembali bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kan ibu siapa, di mana ibu? Ibu Adin dari Purworejo. Ibu Adin dari Purworejo, silakan. Purworejo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mendengar dari apa nih Bu? Dari radio apa itu? Binamas FM. Oh, FM maksudnya Bu. Iya. Bagus. Tanya, iya Bu. bagaimana caranya agar pengajian itu banyak diminati oleh jamaah? Karena pengajian yang kami hadiri itu
sudah pakai undangan, sudah di SMS, tapi kok sekali datang terus nggak datang lagi. Sekali datang terus nggak datang lagi. Sekali datang terus tidak datang lagi. Tapi kalau pengajian yang banyak musiknya, banyak leluconnya, kok banyak sekali yang hadir. Gimana caranya ya? Itu aja. Tunggu. Oh, ya, tenang ya. Ini teh pengajian di mana, Bu? Ya di lingkungan kami. Oh, di Purworejo. Ya. Jadi kalau pengajian ini agak ada yang sekali datang terus tidak datang lagi. Ya. Tapi kalau yang ada musiknya, terus lucu-lucu dan agak saru-saru gitu loh. Suka banyak yang datang gitu? Banyak sekali. Banyak sekali. Baik, Bu, saya coba jawab ya, Bu. Sebetulnya ya. Kalau ditutup gimana, ya? Ditutup apanya, Bu? Telepon. Oh ya, boleh, Bu, silakan ya. Maaf ya, Bu ya. Matur suwun, Mbah. Begini, sebetulnya dakwah itu sedikit atau banyak yang datang sama saja, Allah yang menilai. Jadi bukan masalah jumlah yang paling penting, tapi berkah. Sekarang kita yang banyak yang datang tapi tidak barokah, untuk apa? Jangan juga alat ukur kesuksesan itu dengan yang datangnya para pejabat, itu bukan juga. Ukuran kesuksesan kita itu cuma satu, Allah ridho. Dan ridhonya Allah itu ada dalam amal yang Allah sukai. Namun demikian kita harus melakukan ikhtiar supaya orang-orang, karena Rasul juga ikhtiar dakwah. Benar? Yang memberi hidayah adalah Allah. Tapi Rasulullah kan dakwah, bahkan berjuang, berperang, hijrah dan sebagainya dalam rangka agar orang-orang mendapatkan pemahaman yang benar tentang Islam, mendapatkan pengertian yang benar. Jadi begitu. Tapi yang menentukan siapa jadi dapat hidayah itu Allah. Makanya jangan pernah lelah di dalam mengajak orang lain dalam kebenaran. Nah, tidak ada salahnya kita evaluasi di dalam dakwah itu. Siapa tahu mungkin ada sikap dan cara kita yang menurut kita sudah benar, tapi orang tidak merasakan kebenaran itu ada. Secara sederhana ya hadirin, orang itu sebetulnya ingin bahagia. Orang itu termasuk kita ya, kita juga kan orang. Kita semua tuh ingin bahagia. Nah, Islam itu sudah menyiapkan kebahagiaan yang hakiki. Tinggal bagaimana kita menyampaikannya dengan tepat, dengan cara yang tepat. Insya Allah secara syariat kalau orang merasakan, iya ini nih yang saya cari. Oh, nah itu udah secara syariat orang akan mau datang. Mulai juga ditata tempat pengajiannya, sound systemnya. Kadang sound systemnya nggak enak, pakai kerokok, ngomong. Orang datang tidak nyaman. Atau kemudian punten ya, kotor, bau, berantakan, itu juga tidak nyaman. Bagi beberapa orang itu sangat menentukan. Kemudian sikap penerima tamu, sini atau kamu cepat duduk di sini, jadi kapok ya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita pelajari lagi, kita evaluasi supaya makin bagus dalam berdakwah. Yang tidak pernah untung adalah menyalahkan orang yang datang dan tidak mau mengevaluasi diri. Yang untung adalah apa yang kurang pada kita, apa yang salah pada kita, sehingga kita jadi jalan orang lain, bisa dapat ilmu. Gitu. Silakan penelpon selanjutnya. Baik, sepertinya tidak bisa sampai habis. Baik, ada Bapak Boy di Banyuwangi sudah tersambung di 0222017076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Boy di Banyuwangi. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Banyuwangi, Mas? Betul, saya Boy di Banyuwangi AA. Oh, alhamdulillah. Apa kabar Banyuwangi? Alhamdulillah baik AA. Gimana kabar AA? Baik-baik, sehat-sehat ya AA ya. Amin, sehat Mas. Matur suwun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ini dengar pakai radio apa Mas? Saya
ini yang merilai di Banyuwangi ini 101,5 Radio Tis FM Banyuwangi AA. Masya Allah, terima kasih. Semoga jadi amal soleh. Itu Amin, Mas Bupatinya amin. juga mungkin sedang dengar nih. Biasa suka dengar katanya pagi-pagi. Insya Allah mudah-mudahan mendengarkan. Amin. Kapan kunjung ke Banyuwangi AA? Kan? Kapan kunjung ke Banyuwangi? Oh, berkunjung. Oh, nanti pada waktunya ya Mas. Mudah-mudahan Insya kita Allah. kunjung Ada lagi nggak ke punya Banyuwangi yang dekat dengan Bandung? Kalau ada sih gak mudah. Aduh ya, terima kasih. Ini badan merasakan sakit semua, luar biasa ini. Badan merasakan sakit semua, luar Betul. biasa. Ini Platina sakit sekali karena nggak tahu kenapa, apa karena tempat tidurnya, kasurnya yang mendelung ini sehingga tempatnya tidak rata, membuat posisi Platina yang tidak karu-karuan posisinya atau bergeser gimana sehingga merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dibuat batuk kecil sakit, dibuat bersin juga sakit luar biasa semacam itu Pak. Belum lagi merasakan kedua belah kaki yang sangat sakit sekali ini karena akibat aliran darah yang beku semacam itu Jadi ini sedang sakit sekarang Mas? Iya, saya yang boy di Banyuwangi yang sakit lumpuh itu Iya Mas, tenang. Jadi sakit lumpuh, coba lumpuhnya itu dari mana ke mana Mas? Maaf. Mulai dari perut sampai pinggang belakang sampai ke bawah, pokoknya separuh badan ini saya. Separuh total. badan. Betul. Yang sakit sekarang yang bagian mana? Iya, ini Platina sakit di punggung ini. Platina Terus, tuh itu yang besinya Mas? Betul, pen itu Pak. Pen. Untuk apa itu Oh, namanya, iya. penguat tulang apa-apa itu katanya dulunya Sakit ya gitu. Mas? Betul sakit Pak. Kalau sudah sakit tuh kayak gimana sakitnya Mas? Waduh luar biasa, nyeri sekali. Buat batuk kecil aja sakit. Kemarin buat bersin aja, waduh lebih sakit lagi gitu. Masya Allah. Belum lagi kedua belah kaki ini sakit sekali gitu. Ini sekarang lagi sakit nih Mas, enggak? Kalau lagi gini? Iya, saya merasakan kedua belah kaki saya sangat nyeri, sakit. Itu apa ya, rasanya itu kayak susah untuk disebutkan gitu. Iya, saya mengerti. Saya mohon maaf ini kalau kurang bisa begitu empati ya. Jadi gimana mengatasi sakit ini Mas? Ya, alhamdulillah meminta pertolongan pada Allah agar saya diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran selalu untuk menjalani cobaan ini. Tapi kalau didengar dari suaranya Mas kayak sehat-sehat aja ya. Aduh, masa iya? Masa saya ngebohong Mas? Aduh. Makanya ketika Mas mengatakan sakit, saya rada susah mikirnya. Suaranya suara bahagiaan. Ya itulah semua pertolongan dari Allah. Benar Mas, benar. Meminta dan berdoa agar Allah selalu memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran lahir batin untuk saya. Benar. Ini yang benar Mas. Mas, ini dengar suara dari awal agak susah bagi kami membayangkan Mas sakit sekujur tubuh. Masa gitu. Sebenarnya ya saya merasakan sakit yang sangat luar biasa ini gitu. Begitu ya. Iya. Bisa sampai ketawa Mas sakitnya? Ya soal ketawa, masa orang sakit nggak bisa ketawa? Oh gitu ya. Iya. Ya udah kalau gitu mah gimana ya? Ya kepinginnya itu gimana? Dengan merasakan sakit seperti ini, pengen punya kegiatan minimal atau setidaknya itu ya ada yang mempelajari apa itu saya agar saya mempunyai kegiatan, kesibukan. Ini sekarang gitu. Berbaring terus di tempat tidur? Saya berbaring terus, kalau siang itu setiap harinya duduk jam pukul 11 sampai jam setengah 2 siang itu baru berbaring lagi setelah capek duduk gitu. Oh iya, yang ngurus siapa Mas? Yang ngurus cuma ibu saya yang sudah tua renta itu, jadi saya cuma tinggal berdua dengan ibu saya. Sehari-hari saya sendirian karena ibu saya harus pergi ke sawah, berangkat pagi pulang sore itu nyari padi di sawah-sawah itu. Iya. Usia berapa ibu sekarang? Ibu saya sekitar 73 gitu. 73? Iya. Oh, seumur ibu saya ya, tapi masih ke sawah ya? Iya, dengan keadaan terpaksa. Iya. Mas usia berapa sekarang? Saya usia 40 tahun. Sudah berapa lama berbaring begini?
Saya 13 tahun. 13 tahun. Ya, saya komunikasi dengan saudara-saudara serupa kondisi saya seperti Mahyayan, Kang Entut, Teh Isra dan lain-lain gitu saya. Iya, jadi sekarang yang ngurus ngebersihin semuanya ibu ya? Betul, iya ibu saya. Ibu udah pergi sekarang ke kebun? Ini belum, masih ngurus di dapur, masih itu ngerebus air. Nanti kalau saya sudah di seko atau di lab, kemudian saya dikasih sarapan, kemudian baru ya berangkat pergi gitu. Ya, ibu pernah dengar siaran kita ini enggak? Kalau ibu saya enggak sempat dengerin karena sibuknya yang sudah luar biasa, mulai bangun pagi sampai malam gitu. Iya. Ya sendirian ngurus segalanya gitu, enggak ada siapa-siapa gitu. Mas, ya, gimana menyikapi keadaan ini, perasaan Mas kepada Allah? Ya, perasaan saya ya alhamdulillah. Mungkin emang inilah Allah memberikan yang terbaik untuk saya, dan harapan saya mudah-mudahan bisa lulus menghadapi cobaan ini dengan ridha Allah, mendapat rahmat dan ampunannya, semacam itu. Jadi Mas ridho menerima ujian ini dari Allah? Alhamdulillah ridho ya, alhamdulillah. Apa yang paling Mas inginkan sekarang? Ini didengar oleh Allah, Mas. Ya, saya itu dengan kondisi seperti ini ya pengen mempunyai kesibukan kecil-kecilan, minimal pengen bisa nyertis HP misalnya, contohnya semacam itu. Tapi sulit untuk mencari siapa yang mau mendidik atau mau mempelajari saya gitu. Jadi ingin bisa servis HP sehingga sampai di rumah bisa berbuat sesuatu ya. Betul. Iya, baik. Mas, alamatnya di mana sih ini tepatnya, Mas? Saya ada di Kecamatan Sempu. Waduh, ini Mas pakai handphone? Betul, pakai handphone. Nanti diganti pulsanya Mas, minta nomornya Mas, nggak apa-apa, ini bukan masalah apa-apa. Berapa nomor handphonenya? 082 Sebentar, nggak boleh salah Mas, nanti kita nelpon orang Mas, pulsa dikirim ke telepon orang. 082 334 145 282. Betul. Oke, saya ulangi. 082 334 145 282. Betul Mas? Iya betul. Yakin Mas? Iya Pak. Iya. Matur suwun. Mas, matur suwun ya, saya mendengar sama-sama, ini. Saya juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun berada ya. Mas, terima kasih. Mas, tunggu dulu Mas. Ya. Tolong doakan saya yang betul ya Mas ya. Betul ya. Mudah-mudahan diselamatkan selalu sama Allah. Iya. Minta doakan saya supaya diampunin Allah. Iya, mudah-mudahan Allah memberikan mencurahkan rahmat dan ampunannya untuk dan sekeluarga ya. Amin. Matur suwun ya Mas ya. Sama-sama. Mas siapa namanya? Saya Boy Rindra. Hah? Apa panggilannya jadi panjang begini Mas? Iya, Boy gitu aja. Boy. Irin atau Indra, mau yang mana Mas? Boy Rindra gitu aja juga. Boy Rindra ya. Salam untuk ibunya Mas. Iya, terima kasih. Matur suwun ya Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ngantuk-ngantuk semua bangun di masjid. Aduh, berbaring 13 tahun ini sama dengan Endut, sama dengan siapa teman kita. Para pendengar ini kalau ada yang punya ide, gagasan, tidak sedikit saudara-saudara kita yang di rumah seperti Boy ini, kita yang ditakdirkan bisa jalan, bisa lebih leluasa, harus lebih mensyukuri, dan diantara syukurnya adalah juga peduli kepada saudara kita ini.
Ada juga yang dapat kiriman, aduh, untuk dimandikan aja beberapa bulan sekali gitu. Mungkin nanti kita harus punya tim yang membantu khusus saudara-saudara kita yang memang oleh Allah diberikan episode begini dan jadi amanah bagi kita. Matur suwun Mas Boy sudah bicara dan membuat mata hati kita bisa lebih tahu tentang apa yang harus dilakukan. Ya, silakan. Baik, sudah dia bergabung kembali. Ada Bapak Rahmat dari Cianjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus, boleh dicoba kembali sahabat MK di 0222017076. Bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di pagi ini di 0222017076. Dan bagi Anda sahabat MK yang sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Baik, di line telepon sudah ada yang bergabung. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toh, apa kabar Toh? Waalaikumsalam. Sayang, assalamualaikum Toh. Atau? Iya. Sehat Toh, baikan sekarang. Atau jangan dengar radio, dengarnya dari handphone aja. Bisa. Kaku punggungnya gimana? Membaik? Iya. Kau musuh susah dengan agian wajib ditarik. Maaf Toh, agak kurang jelas. Diwakili atau oleh istrinya? Mana Kustina ada? Mbak Kus? Ada. Halo, assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, gimana? Ya. Kang Ato? Kaku badannya, kalau jatuh terus dibangunkan gitu. Sekarang gampang jatuh gitu, udah gak seimbang badannya? Iya. Jadi duduk juga susah tuh? Harus itu apa, bertumpu sama di depannya ada lemari kecil gitu. Jadi kalau duduk kepalanya disimpan di lemari gitu. Oh gitu ya. Atau juga lumpuh nih. Para pendengar, atau juga ya, tapi atau masih bisa duduk, tapi sekarang harus disandarkan ke lemari gitu duduknya. Iya. Jadi udah gak kuat menumpu sendiri gitu. Iya. Gampang jatuh. Gampang jatuh, gak seimbang gitu. Iya. Sakit-sakit gak badannya? Kalau malam mungkin kedinginan, jadi cukup banyak dibalur gitu. Kalau malam itu ya. Ya Allah, mudah-mudahan Toh jadi ahli sorga ya. Amin. Mbak Kustina juga nih sudah berjuang. Aduh ya Allah, saya sebetulnya lagi rada capek dan badan gak enak, tapi dengar yang lebih gak enak begini jadi aduh, ini mah gak bisa apa-apa. Atau Maya berjalan gak bisa. Jadi kalau mau ke wudu, diwuduin juga sekarang Mbak. Iya. Kalau mau wudu gimana, ke belakang atau dibantuin oleh Mbak ya? Udah nggak bisa ke belakang. Sekarang Papa di kamar, di seka juga. Oh, udah nggak ke belakang sekarang atau di sana aja? Ya. Di rumah ya, di ruangan itu ya? Iya. Sediain pismot gitu. Mbak, gimana bisa sabar menghadapi semua ini? Belum lagi ngurus anak, belum lagi nyari nafkah. Gimana rahasianya Mbak? Belajar sabar aja ya. Udah Allah yang ngatur. Ya katakan gimana Mbak, kan saya juga dijalanin aja Kak. Dijalanin aja ya. Iya, nikmatin aja. Dinikmatin aja, kan gak gampang hidup seperti ini. Ngurus suami, ngurus anak dua, belum lagi harus cari nafkah, beres-beres. Berapa sekarang usia Mbak? Kelahiran 76, berarti 39. Iya, Kang Ato udah 51 ya. Atau kan dengan A beda dikit. Sebutin gimana nih, ini rahasianya nih, supaya selalu bisa bersyukur, harus selalu bersyukur. Ya gimana syukurnya dalam segala sulit begini Mbak? Selalu bersyukur aja, insya Allah. Kalau janji Allah, kalau kita bersyukur maka nikmatnya akan ditambah sama Allah.
Jadi Mbak teh alhamdulillah aja ngurus suami berat gini, ngurus anak. Iya, yang penting saya harus sehat. Harus sehat gitu. Iya. Zikir terus gitu. Apa ya, zikirnya Mbak? Sedang belajar ini juga. Sedang belajar terus untuk bersabar. Iya Mbak. Udah berapa tahun ini rumah tangga ini dijalanin? Dari tahun 2002. Iya 2002 ya. 2002. Masih ingat dulu waktu nikah di rumah? Masih ya. Iya 2002, udah 13 tahun ya. Berarti ya. Anak-anak yang paling besar sekarang SMP. Iya SMP di TTPS. Iya ada di sini alhamdulillah. Jadi di rumah bertiga aja sama yang bungsu ya? Iya. Mbak suka ingat akhirat enggak? Selalu Selalu. Jadi gimana Mbak mikir akhiratnya? Jadi mengerjakan apapun insya Allah buat bekal akhirat gitu kan. Jadi ini bekal pulang, di dunia cuma tempat beramal, dunia tempat beramal. Tempat di dunia. Iya Mbak. Mbak makasih ya. Sama-sama. Terima kasih atas Dokter DPU yang sudah memberi kesempatan anaknya atau sekolah di CTI gitu. Iya semuanya sudah merupakan bagian pertolongan Allah buat Mbak dan keluarga. Matur suwun ya Mbak ya, semoga menjadi bidadari dunia akhirat. Sami-sami. Dunia enggak lama, insyaallah Mbak. Ya. Terima kasih ato sing sabar ya toh, maaf belum nengok toh. Ya, minta banyak ya. Iya toh, semoga Allah memuliakan dunia akhirat atau dan keluarga juga anak-anak. Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, ini kemarin perjalanan agak panjang dan terus pagi siang malam, jadi asa capek. Tapi pas mendengar ini jadi nggak ada apa-apanya dibanding Boy, dibanding ibunya Boy, dibanding Ato, dibanding Mbak Kustina ya. Ini udah takdir Allah kita mendengar semua ini. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang sedang diuji ini benar-benar dibersihkan dari semua dosanya dan juga diangkat derajatnya setinggi-tingginya, diistiqomahkan, dan semoga nanti balasannya sangat-sangat sempurna. Katanya kalau sudah di akhirat nanti melihat balasannya, lalu orang itu kalau mau diciptakan lagi, mau seperti dulu lumpuh atau mau sehat, saya mau milih seperti dulu aja, saking hebatnya pahala di akhirat nanti. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan hikmah dari perjumpaan pagi ini. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, indahkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ya Allah yang Maha menatap, golongkan kami menjadi hamba yang selalu berbaik sangka padamu, hamba yang selalu ridho dengan apapun yang Kau tetapkan, hamba yang menikmati dengan apapun yang Kau tentukan. Golongkan kami menjadi hamba yang Engkau perindah dengan kesabaran menjalani ketentuan-Mu, dan bimbing agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, sempurnakan bimbingan untuk kami, jadikan ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah yang ikhlas, istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Sore ini, malam ini tugas dakwah di Masjid Darut Tauhid Jakarta Bada Isa di Cipaku. Silakan bagi yang akan hadir. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.